Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Nabila Wiki Parahita dari Dinas Pendidikan Kota Blitar. Kali ini akan membagikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah Kota Blitar. Kasus COVID-19 di Kota Blitar saat ini sudah mengalami penurunan. Adanya penurunan kasus ini membuat pemerintah Kota Blitar akhirnya mulai melonggarkan status PPKM menjadi level 1. Sesuai instruksi pemerintah pusat bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah level 1-3 membuka kesempatan bagi satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan izin dari pemerintah daerah. Maka, pemerintah Kota Blitar mulai mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas per Maret 2022 ini. Adapun yang melaksanakan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan adalah satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Namun, diberlakukannya PTM terbatas tersebut tidak luput dari beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh lembaga pendidikan terkait. Prosedur-prosedur tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah Kota Blitar untuk satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis kedua pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik 100% dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Untuk satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 50%, paling banyak 80% dengan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 40%, paling banyak 50% di tingkat kabupaten atau kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Untuk satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 40%, tingkat kabupaten dan kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dan lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Syarat satuan pendidikan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas adalah tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19, sehat, dan jika mengidap penyakit penyerta atau komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kebijakan jika ada temuan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, penghentian sementara PTM di satuan pendidikan, sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut, angka positivity rate hasil surveillance epidemiologis sebesar 5% atau lebih, dan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% atau lebih. Apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5 kali 24 jam. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas sebelum dan sesudah pembelajaran. Melakukan pembersihan dengan cairan disinfektan pada permukaan peralatan dan perlengkapan, khususnya yang digunakan bersama atau secara bergantian oleh warga satuan pendidikan saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas di TPS, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer.
memastikan ketersediaan masker dan atau masker tembus pandang cadangan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah warga satuan pendidikan, memastikan pengukur suhu tubuh nirsentuh berfungsi dengan baik, dan melakukan pengukuran suhu tubuh warga satuan pendidikan dan menanyakan atau mengamati adanya gejala umum COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual atau muntah, diare, anosmia atau hilangnya kemampuan indera penciuman, dan ageusia atau hilangnya kemampuan indera perasa. Selama proses pembelajaran, memastikan warga satuan pendidikan menerapkan protokol kesehatan di seluruh lingkungan satuan pendidikan dan melakukan pengamatan gejala umum. Demikian informasi terkini mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Kota Blitar. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masing-masing satuan pendidikan. Saya, Nabila Wigi Parahita, pamit undur diri dan sampai jumpa.